Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian reguler dari Ustadz.id bersama saya Mufidatul Khairuro, dan kali ini kita akan membahas tentang silaturahmi yang mana dekat dengan perayaan Idul Fitri. Sebelumnya kami dari tim dari Ustadz.id mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, seiring merayakan Idul Fitri, tak lupa juga dengan perayaan silaturahmi. Namun, bagaimana nih kalau para peserta atau jamaah menghindari silaturahmi karena takut pertanyaan yang basa-basi? Selanjutnya akan diulas oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Samsul Aryadi. Kepada beliau kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu 'am wa antum bi khair. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini, kesempatan yang sangat membahagiakan di tanggal 14 bulan Mei. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam naungan berkah, naungan rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita keseharian dengan lancar, dengan baik dan sukses tuntas, ya. Ini yang paling penting. Pertama, perkenankan saya menghaturkan penghormatan terhadap keluarga besar tim dari platform Cari Ustadz.id, yang mana platform ini di bawah bimbingan dari guru kita, diantaranya adalah Profesor Dr. Quraish Shihab MA, kemudian ada Dr. Al-Ustadz Dr. Haji Ali Nurdin MA, dan para pakar-pakar yang lain, serta tim yang menghubungi kami pada kesempatan beberapa minggu yang lalu, diantaranya adalah Mbak Mufidah. Saya haturkan banyak terima kasih, dan alhamdulillah mudah-mudahan forum ini memberikan keberkahan, yakni menjadi nilai tambah, ya, nilai tambah dalam bagian dari menghantarkan bagaimana membangun hubungan yang baik, ya, membangun hubungan yang baik dalam segala aspek kehidupan. Yang utama adalah sesuai dengan topik kita pada kesempatan sore kali ini adalah menghindari silaturahmi karena takut pertanyaan basa-basi. Nah, terlebih dahulu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya ingin mengawali dari apa yang disebut dengan istilah silaturahmi, ya. Ini sebagai keywords, ya, sebagai kata kunci pada tema sore hari ini. Nah, tentu di satu aspek, ya, kita terikat pada pengertian secara kebahasaan
lebih dari itu, kita juga terikat pada makna-makna yang berkaitan dengan sudut pandang keagamaan. Maka perkenankan saya mengutip ya, pengertian silaturahmi ini mengambil dari apa yang ditulis oleh guru kita Profesor Quraish Shihab dalam bukunya Kumpulan 101 Kultum tentang Islam, Akidah, Akhlak, Fiqih, Tasawuf, dan kehidupan setelah kematian. Karena ini penting untuk apa? Dimaksudkan agar posisi kita dalam memandang apa itu silaturahmi ini menjadi bagian utuh dan tidak terpisahkan. Profesor Quraish Shihab menuliskan ya di dalam halaman 204 dalam tema memaafkan dan silaturahim, memberikan makna bahwa silaturahim itu terambil dari kata silat atau silah dan rahim. Ya. Silah di sini ditulis menggunakan huruf T, ya. Kita baca apa adanya silat. Mestinya silah begitu ya. Silat antara lain berarti menyambung dan pemberian hadiah. Kemudian apapun makna yang dikandungnya adalah menyambung hubungan kasih sayang. Tentu saja yang disambung adalah yang putus. Nah, ini makna yang ditulis oleh Profesor Quraish Shihab. Nah, maka pengertian yang dapat kita fahami adalah bahwa silaturahim itu memiliki makna agar kita menyambung ya, kasih sayang antara satu dengan yang lain. Nah, cara menyambung ya, menyambung hubungan baik itu nanti bentuknya bermacam-macam ya, bentuknya bermacam-macam. Nah, maka nanti akan kita sampaikan pada slide berikutnya. Nah, maka setelah pengertian kebahasaan tersebut, maka ada kaidah-kaidah atau sekurang-kurangnya yang menjadikan landasan patokan apa itu sebenarnya hakikat dari silaturahmi. Maka pertama sekurang-kurangnya ya, sebenarnya banyak sekali, tetapi paling kurang ya ada 2 ayat di dalam Al-Qur'an yang memberikan informasi bahwa silaturahim itu sesungguhnya tidak terikat oleh waktu, kemudian dapat dilakukan kapan saja, ya, kapan saja. Maka ayat di dalam Al-Quran seperti misalkan di dalam surat Al-Anfal ayat 1 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Ini menggambarkan bahwa takwa kepada Allah itu diantaranya adalah ya implementasinya diantaranya dengan cara wa aslihu dzata bainikum, yakni memperbaiki hubungan yang baik di antara sesama. Berikutnya adalah ada situasi yang cenderung seperti kita ketahui dan kita pahami bersama bahwa ada kalanya hubungan antara
sesama manusia itu ada sesuatu yang seringkali menjadi ganjalan, ya, ganjalan, kegundahan, dan semacamnya. Nah, keganjalan dan kegundahan ini seringkali menjadi timbul semacam syak wasangka, kira-kira seperti itu ya. Ada prasangka-prasangka, dugaan-dugaan yang boleh jadi itu sesungguhnya tidak demikian adanya. Mungkin karena ada salah faham atau adanya faham yang salah. Nah, maka Al-Qur'an ya, Al-Qur'an di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 mengingatkan kepada kita, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum ila akhirih. Nah, orang-orang beriman itu innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mereka bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara keduanya. Nah, jadi Al-Quran ini memberikan pesan bahwa hubungan baik ya antar sesama penting dan wajib untuk selalu dijaga keharmonisannya. Ini penting sekali. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'a rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya, ya, Allah dan Rasulnya pasti akan membawa dampak yang sangat positif, ya, dampak yang sangat positif sebagai bagian dari tercapainya kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang jauh lebih harmonis. Maka silaturahim ini dalam kacamata agama banyak sekali memberikan manfaat-manfaat. Di antaranya adalah sebagaimana sabda yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Anas bin Malik, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsha' lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan pintu rizki untuknya, ya, dan dipanjangkan usianya, falyasil rahimahu, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Nah, inilah. Jadi sekali lagi bahwa silaturahim ini memberikan dampak, ya, efek positif yang sangat dahsyat bagi kelangsungan eksistensi kehidupan manusia. Keberadaan manusia, maka ada istilah bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri menyelesaikan persoalan-persoalannya sendiri. Maka dalam rangka memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hajat manusia, maka hendaknya ia harus berbuat baik, membangun kehidupan yang baik, dan mengerti bahwa dirinya adalah menjadi bagian dari kehidupan manusia yang lain. Maka menyambung hubungan baik, ya, dalam hal ini adalah silaturahmi, pada hakikatnya adalah untuk kelangsungan
kehidupan manusia itu sendiri. Nah, maka silaturahmi ini ya akan bergeser maknanya jika sudah menyangkut apa yang menjadi apa dalam istilah lain pernak-pernik kehidupan manusia. Ya. Menjadi bagian dari semacam bagian dari sesuatu yang diagendakan, diselenggarakan. Nah, seringkali hal semacam ini, walaupun pada hakikatnya memiliki motivasi, memiliki keluhuran maksud yang baik, ya, maksud yang baik, tetapi seringkali karena dikemas dengan forum-forum tertentu, nah ini seringkali menjadi kontraproduktif. Seringkali silaturahmi itu kalau sudah dikemas dalam bentuk-bentuk balutan. Kalau dalam hal ini saya lebih cocok dengan istilah balutan tradisi, kemudian dikaitkan dengan momen-momen tertentu. Nah, ini seringkali yang kemudian maknanya menjadi bergeser. Ya, menjadi bergeser. Kenapa bergeser? Nah, kita lihat seperti di media sosial beberapa bulan yang lalu, kita sempat dihebohkan dengan ramai di media sosial apa yang kita kenal dengan istilah flexing, begitu ya, memamerkan sesuatu yang mengesankan bahwa dia itu seolah-olah menjadi golongan orang yang punya, gitu, the have, kira-kira begitu, orang yang berpunya. Nah, tentu ini kontraproduktif. Biasanya ya semacam ini mereka berangkat dari komunitas-komunitas tertentu, dikemas dengan istilah-istilah tertentu. Ya, mohon maaf ya kalau kalangan urban itu menyebutnya dengan istilah mungkin semacam arisan, ya. Arisan pun komunitasnya terbatas. Hanya kalangan tertentu, kemudian dengan tingkat sosial tertentu, kemudian dengan tingkat kesefahaman terhadap sesuatu yang sama. Nah, hal semacam ini seringkali menjadi kontraproduktif. Jadi sekali lagi silaturahmi ya, jika sudah mengalami penyempitan makna atau istilah dalam bentuk kumpul-kumpul begitu, itu seringkali menjadi yang sesungguhnya memberikan banyak hal sebagaimana yang dianjurkan dalam agama, maka maknanya kemudian maksud tujuan yang baik itu kemudian mengalami pergeseran. Saya kira itu tidak hanya di kalangan urban, ya, tetapi juga di kalangan misalkan mereka yang terikat alumni sekolah misalkan. Ini beberapa waktu yang lalu juga menjadi topik ramai di media sosial. Misalkan misal ada alumni sekolah tertentu, kemudian mereka mengadakan ada istilahnya temu kangen, ada istilahnya halal bihalal dan semacamnya. Itu juga seringkali menjadi forum-forum yang ingin menonjolkan begitu ya, menonjolkan sisi-sisi tertentu sehingga mengakibatkan yang lain itu menjadi cukup terganggu gitu, menjadi tidak nyaman. Nah, maka hal-hal semacam ini tentu harus kita hindari, harus kita memegang kembali sebenarnya apa sih apa yang dimaksud
apa yang menjadi keinginan, cita-cita dari semangat dari silaturahim ini. Nah, maka beberapa hal ya yang seringkali menjadi kegundahan, nah, kira-kira begitu, kegundahan, kegelisahan, seseorang seolah-olah ingin menghindar, nah ya, menghindar dari forum-forum yang sesungguhnya mulia, ya, sesungguhnya mulia itu apa yang disebut sebagai toksik. Nah, toksik itu apa? Seseorang yang memiliki pribadi menyusahkan dan merugikan orang lain, baik secara fisik maupun emosional. Nah, biasanya ya saya kira ini di dalam forum apapun ya, karakter-karakter semacam ini sering kali kita temui. Dan inilah yang kemudian menjadi gangguan ya, gangguan antara satu dengan yang lain. Misalkan fulan menceritakan fulanah, begitu juga fulanah kemudian mengekspos sesuatu yang sebenarnya sifatnya personal kemudian diungkap. Nah, hal-hal semacam ini kan menjadi kontraproduktif, ya, menjadi toksik, menjadi racun, ya, sehingga silaturahmi ini yang maksudnya baik, ya, kumpul-kumpul, saling mendoakan, saling bertegur sapa, kemudian saling bertukar ilmu, bertukar pengalaman. Ini akhirnya karena ada racun, ya racun itu tadi, maka kemudian menjadi terganggu. Nah, berikutnya adalah kita bergerak ke slide berikutnya. Nah, maka hari ini ya, fenomena hari ini silaturahmi itu tidak hanya berada pada cakupan bertemu secara fisik. Nah, tetapi hari ini media sosial sudah sedemikian rupa. Bahkan dalam satu aplikasi tertentu, ya, aplikasi tertentu seperti yang kita laksanakan pada hari ini, misalnya dengan melalui aplikasi Zoom Meeting, itu satu aplikasi bisa menghimpun sekian wajah dari berbagai belahan dunia, bahkan zonasi waktu yang berbeda. Ini luar biasa sekali. Ini salah satu dari kemajuan teknologi yang tidak bisa kita hindari. Nah, maka tahapan hari ini silaturahmi sesungguhnya tidak hanya cakupan pertemuan secara fisik. Fisik itu artinya face to face, ya. Istilah kita muwajahah begitu ya. Jadi antara wajah satu dengan yang lain bertemu dalam satu tempat duduk. Nah, kira-kira begitu. Hari ini terlebih-lebih apalagi di situasi 2 tahun yang lalu ketika kita masih dalam keadaan suasana pandemi COVID. Nah, teknologi ini menjadi jawaban bahwa hubungan, ya, karena kita dibatasi oleh gerak, dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi teknologi memungkinkan kita untuk melihat bagaimana kondisi sesungguhnya. Ya, kita bisa melihat raut muka, kita bisa melihat raut wajah secara utuh, bahkan apa yang terjadi di di rumah, di kehidupan di tempat yang lain, walaupun terkadang juga ada perbedaan zonasi waktu, ya, itu semuanya mungkin bisa kita saksikan semuanya. Apa istilahnya? Mungkin ada istilah kunjungan virtual, bertamu virtual, dan seterusnya. Inilah kehadiran teknologi. Maka
Sesungguhnya kemajuan teknologi pun tidak tidak menghalangi antara satu dengan yang lain. Nah, tetapi terkadang yang menjadi persoalan adalah teknologi ya itu bukan mendekatkan yang jauh, tetapi menjauhkan jarak yang dekat. Nah, ini yang naudzubillah. Contohnya apa? Nah, contohnya karena tidak bijaknya seseorang dalam menggunakan teknologi. Ini yang naudzubillah, ini yang sering kali kita saksikan. Bagaimana mungkin ya situasi misalkan si fulan menceritakan si fulan menceritakan fulanah ya di media sosial, padahal dia masih dalam jarak yang sangat dekat. Sering kali kita lihat itu melalui media sosial. Bayangkan itu masih dalam satu, mungkin jarak antara kediamannya ya keduanya boleh jadi hanya dalam jangkauan 100-500 meter. Tapi melalui media sosial saling menyerang, saling membuka sesuatu yang tidak selayaknya diungkap di ruang publik. Kenapa? Karena media sosial kan sudah ruang publik. Siapapun bisa mengakses. Siapapun bisa membuka. Bahkan tidak hanya dalam waktu itu. Maka kita mengenal dengan istilah jejak digital. Kapanpun itu akan bisa kita putar. Apa yang dia omongkan kemarin, apa yang dia sampaikan melalui media sosial, tentang sahabatnya, tentang temannya, itu semuanya akan terus didengarkan orang, akan terus sekali klik ila yaumil qiyamah itu akan terus ada itu jejak digital itu. Na'udzubillah. Maka bijak ya harus bijak dalam memanfaatkan media sosial dalam rangka apa? Menjalin hubungan yang baik. Nah, maka kemudahan akses komunikasi ini selayaknya harus dimanfaatkan secara baik, secara positif ya. Paling tidak sebagai semacam sebagai media edukasi. Seperti yang kita ingat, saya ingat betul itu ketika Prof. Quraish Shihab berkunjung silaturahmi kepada para sesepuh. Itu saya simpan fotonya itu. Ketika beliau berkunjung kepada Kiai Haji Maimun Zubair, beliau meminta doa, mendoakan putra-putri cucu-cucunya, kemudian berkunjung silaturahmi kepada Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gus Mus. Itu semuanya foto-foto itu masih saya simpan di handphone saya. Nah, hal-hal semacam inilah yang menjadi bahwa media sosial itu bisa memberikan edukasi bagaimana penghormatan kepada yang lebih sepuh, kepada antara yang muda kepada yang sepuh, kemudian bagaimana rasa sayangnya yang sepuh atau yang tua kepada yang lebih muda, saling mendoakan. Inilah yang membekas ya. Walaupun kami misalkan yang lahir dalam tradisi pesantren dan yang pernah mengenyam pendidikan pesantren gitu ya, diajarkan untuk silaturahmi kepada para guru-guru. Nah, inilah yang kami melihat langsung bagaimana para guru-guru, para orang-orang sepuh melakukan hal itu. Nah, maka sikap tutur kata yang direkam melalui media sosial itulah yang akan menjadi semacam kesaksian. Nah, kira-kira begitu ya, kesaksian
sebagai media edukasi, pendidikan, bahwa silaturahmi ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Maka media sosial, walaupun sudah memungkinkan kita tidak ada jarak antara satu dengan yang lain, tetapi bukan berarti itu adalah jawaban dari semua persoalan-persoalan yang berkaitan dengan membangun hubungan baik. Bahkan terkadang ya tidak jarang juga kita temui bahwa media sosial justru semakin memisahkan jarak ya yang mereka sesungguhnya sangat dekat ya. Terkadang juga seringkali kita saksikan dalam satu rumah duduk bersama. Keluarga besar itu duduk bersama. Yang satu memegang handphone, yang satu memegang handphone, yang satu memegang handphone. Nah, hal semacam ini mengesankan bahwa seolah-olah secara fisik dalam satu tempat, tapi secara rohaniah, ya, secara spirit, itu mengesankan bahwa antara jiwa dengan fisik itu tidak dalam satu frekuensi, tidak dalam satu tempat. Nah, inilah yang tidak kita inginkan. Baik, berikutnya. Nah, inilah pentingnya bahwa bagaimanapun ya, hubungan baik itu, membangun hubungan baik itu, kita diikat atau dibatasi oleh dibatasi oleh aturan-aturan. Ya. Boleh jadi aturan itu tidak tercatat. Boleh jadi aturan itu tidak menjadi walaupun tidak baku, tetapi antara satu daerah dengan daerah lain, maka seringkali berbeda. Maka ada istilah lain lubuk, lain istilahnya itu, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kaidah-kaidah semacam ini memberikan pendidikan, nilai edukasi kepada kita bahwa bagaimanapun kita harus menghormati di mana kita berada dan kepada siapa kita berhadapan. Seperti misalkan kalau kita bersilaturahmi, kita harus bisa memposisikan bahwa posisi kita itu sebagai tamu atau tuan rumah. Nah, ini menjadi penting. Jangan sampai terbalik itu. Betul, walaupun ada istilah ad-dhaif kal mayyit. Nah, begitu ya. Jadi tamu itu layaknya jenazah. Disuruh disuruh berdiri ya berdiri, disuruh duduk ya duduk. Tetapi sesungguhnya maksud itu adalah bahwa posisi tamu itu bagaimanapun harus menghormati tuan rumah. Maka kita harus menjaga komunikasi-komunikasi yang pantas atau tidak pantas kita ungkapkan. Kemudian ada istilah-istilah yang kalau kita ungkapkan, boleh jadi itu akan menyinggung perasaan. Nah, hal semacam ini harus kita filter betul, ya. Kita filter betul. Maka di tahun-tahun ini ya, saya perhatikan di media sosial itu, baik itu di Twitter, kemudian di Instagram, di IG, itu ada ketakutan misalkan bagi sebagian teman kita, misalkan ya, jika belum ketemu jodohnya ditanya kapan nikah. Nah, semacam ini. Itu yang anak-anak muda, kapan nikah? Kamu kerja apa sekarang? Kamu sudah sampai di mana posisi? Nah, semacam ini seringkali menjadi beban begitu ya. Menjadi toksik, menjadi racun. Kemudian
Bagi yang sudah menikah belum dikaruniai momongan ditanya, kapan punya momongan? Nah, hal semacam ini mestinya harus betul-betul kita filter, kita hindari. Artinya apa? Ada ranah-ranah, ya, ranah-ranah privat yang wajib kita hormati dan wajib kita jaga. Jangan sampai apa istilahnya keceplosan lah gitu ya. Jangan sampai keceplosan itu keluar istilah-istilah itu, kata-kata itu. Karena itu sangat mengganggu sekali itu. Nah, itu yang saya perhatikan dari apa yang beredar di media sosial di Lebaran kemarin itu. Tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa ada ranah-ranah privat, ya. Ranah privat itu paling tidak sesuatu yang bukan menjadi bagian dari di luar kemampuan batas kehidupannya, ya. Itu kemudian kita tanyakan, kita ungkap. Hal semacam ini sebisa mungkin harus kita hati-hati betul, jangan sampai keluar kata-kata itu, istilah-istilah itu, ranah-ranah privat itu. Atau sesuatu yang mungkin ketika tuan rumah atau yang sedang tempat di mana kita bertamu itu pernah melakukan sesuatu di luar kemampuannya dan dia merasa menyesali itu tanpa beliau membuka pertanyaan terlebih dahulu, kita sudah bahkan memancing-mancing, membuka istilah-istilah yang mengganggu sekali suasana hatinya. Nah, ini harus kita hindari sekali. Ya, harus kita hindari. Maka bagian dari adab, etika, membangun hubungan baik itu harus betul-betul berhati-hati, sangat berhati-hati dalam memilih kata, memilih kalimat, bahkan memilih gestur, ya, gestur wajah, gestur tubuh. Bahkan kalau kita ada dalam kitab-kitab akhlak itu, kita diajarkan ketika bertamu itu penglihatan kita itu tidak boleh semacam istilah gampangnya itu jelalatan begitu ya. Jadi menatap apa-apa yang ada di sekitar, bahkan mengesankan menyelidik. Nah, menyelidik ini tidak dianjurkan dalam saat silaturahmi. Pandangan itu harus dijaga betul. Pandangannya dijaga, terlebih-lebih sikap kita. Ya. Sikap kita menunjukkan bagaimana penghormatan yang layak, yang pantas kepada tuan rumah, maupun posisi kita saat menjadi tuan rumah pun juga demikian. Bukan berarti sebagai tuan rumah kemudian menggunakan istilah ad-dhaif kal mayit, kita memperlakukan sang tamu itu sekehendak kita, bukan seperti itu. Nah, maka sekali lagi penting ya memperhatikan kebiasaan di mana kita silaturahmi. Tetapi sekali lagi kita kembali kepada pengertian sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Quraish Shihab bahwa silaturahmi itu hakikatnya adalah membangun kasih sayang, saling mendoakan, dan memberi hadiah. Maka jika makna dasar ini menjadi semacam pegangan kita, ya, insya Allah siapapun yang kita temui, siapapun yang bertemu kepada kita, dimanapun kita berada, apapun bentuk forumnya, ya, insya Allah kehadiran kita akan selalu dinanti, begitu ya,
akan selalu dinanti, akan dikenang baik. Nah, ini tentu yang menjadi harapan kita semuanya. Kehadiran kita adalah wujud, ya, perwujudan dari kasih sayang. Kehadiran kita menjadi dinanti karena kita menjadi bagian, ya, yang meringankan, bagian dari yang menyenangkan dalam kehidupan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang kita sayangi. Saya sedikit bercerita, beberapa hari yang lalu pasca Lebaran, kami ada semacam grup WhatsApp, satu angkatan, ya, angkatan di sebuah pesantren di Kota Magelang. Pada saat itu diinformasikan bahwa saya ada yang menginformasikan teman-teman itu sedang sakit begitu. Maka ini teman-teman ada yang hadir juga di forum ini, saya lagi terima kasih menginformasikan. Maka tidak saya duga dan tidak tanpa persiapan, alhamdulillah, terima kasih banyak sekali yang hadir, memberikan doa, memberikan support, memberikan semangat. Inilah wajah sesungguhnya Islam, ya, wajah agama yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Walaupun saya sendiri juga pada saat itu memberikan pengakuan bahwa ada yang 23 tahun pada hari itu baru ketemu. Ada yang 15 tahun, 17 tahun baru ketemu pada malam itu. Semuanya memberikan doa, bahkan ada yang repot-repot memberikan hadiah. Wah, sesungguhnya doa itu sudah lebih dari cukup, ya. Sudah lebih dari cukup, tetapi atensi, perhatian dari teman-teman kami sangat luar biasa. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ajaran-ajaran itu, nilai-nilai edukasi tentang silaturahmi itu, hakikatnya masih bisa kita temui dalam ruang kehidupan kita. Ayo, sekali lagi, mari kita hidupkan terus-menerus, mari kita rayakan, ya, kita rayakan bagaimana membangun hubungan baik, bagaimana menjalin hubungan kehidupan supaya kehidupan ini menjadi harmonis antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya itu sudah melekat, ya, melekat pada kehidupan kita, tetapi tidak cukup di situ. Penting juga, ya, kita mengedukasi anak-anak kita, mengedukasi cucu-cucu kita, sebagaimana orang-orang tua kita mengedukasi kita berkaitan dengan silaturahmi ini. Saya kira penting sekali bahwa silaturahmi ini adalah bagian dari semacam jangkauan terpenting, ya, menjadi infrastruktur terpenting, ya, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan kita, termasuk kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Maka dalam cakupan yang lebih luas, ya, kita juga mendengar bagaimana dulu Rois Am Kiai Ahmad Siddiq pernah merumuskan apa yang disebut sebagai ukhuwah basyariyah, membangun hubungan kemanusiaan, kemudian ukhuwah wataniyah, membangun hubungan kebangsaan, dan ukhuwah Islamiyah, membangun hubungan antar umat Islam. Inilah pentingnya, ya, pentingnya bagaimana menjalin hubungan baik, menjalin kehidupan yang lebih baik. Karena segala sesuatu itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin akan kita selesaikan secara sendiri-sendiri, tidak mungkin. Dengan demikian, sekali lagi, bahwa silaturahmi adalah langkah, ya, langkah upaya yang sangat penting sebagai bagian dari
di satu sisi menjalankan perintah agama, di mana silaturahmi itu adalah sesuatu yang betul-betul ya amaliyah praktik kehidupan real yang disenangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Tapi di sisi lain silaturahmi ini tidak membawa apapun selain kebaikan ya. Membangun kasih sayang, membangun hubungan baik, pada hakikatnya semuanya adalah kembali kepada manfaatnya, semuanya kembali kepada diri manusia itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sudah 45 menit. Berikutnya saya kembalikan ke Mbak Mufid. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz atas pemaparannya yang sangat komprehensif sekali dan menarik sekali. Sebelum itu, apabila ada pertanyaan dari peserta kajian, bisa menuliskan di kolom chat atau langsung raise hand untuk open mic-nya dan bertanya langsung kepada Ustadz Samsul. Baik, sambil menunggu mungkin saya ada pertanyaan Ustadz. Jadi kalau misalnya kita menghindari silaturahmi tersebut, apakah kita termasuk seperti memutuskan tali silaturahmi atau bagaimana? Atau daripada menimbulkan kemadorotan seperti ntar sakit hati sayanya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang kurang berkenan gitu. Jadi mending menghindari silaturahmi tersebut. Bagaimana tuh Ustaz? Ya, baik. Terima kasih Mbak Mufid. Menghindari silaturahmi itu jika memang itu adalah langkah bijak dan langkah terbaik yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari menjaga menjaga hubungan baik, saya kira itu tidak menjadi persoalan. Bukan berarti tidak mau silaturahmi itu ingin memutuskan silaturahim itu, bukan. Justru yang kita inginkan dengan berbagai pertimbangan tertentu, ya tentu ini kan tidak semata-mata karena sikap emosional, ya, tetapi karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang boleh jadi kalau kita paksakan, misalkan ya, kita paksakan justru itu menjadi yang sering saya ungkapkan menjadi kontraproduktif. Jadi hubungan baik itu justru dengan hadirnya kita pada saat atau situasi yang kurang mendukung itu justru menjadi persoalan baru. Ini tentu yang istilah kita sayangkan ya. Maka saya kira menghindari silaturahmi dalam situasi tertentu, dalam konteks tertentu, boleh jadi itu memiliki tujuan yang jauh lebih baik jika kita memaksa untuk hadir dalam forum silaturahmi itu. Kan bukan hanya pada saat itu, boleh jadi kita tinggal mengatur lagi jadwal. Kita kalau menunggu suasananya jauh lebih baik, menunggu suasananya jauh lebih adem, kira-kira begitu ya. Maka prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, saya kira kita menemukan relevansinya. Jadi ada situasi tertentu, ada kondisi tertentu yang pas atau tidak begitu ya. Kalau kita datang, kita menghadap, kita bertemu secara fisik, itu justru akan produktif atau kontraproduktif. Nah, kecuali kalau misalkan atas dorongan emosi, atas dorongan atas dorongan nafsu misalkan, aku udah nggak mau lagi, ketemu. Nah, hal semacam ini tentu yang tidak diinginkan oleh agama.
Nah, tentu konteksnya juga akan berbeda ini. Kalau misalkan menghindari silaturahmi itu takut. Nah, dalam tanda petik takut ada pertanyaan-pertanyaan yang misalkan, mohon maaf ya, misalkan bagi yang belum dikaruniai pasangan, kapan nikah nih? Nah, lah, bertemu saja belum kok menghindar. Nah, kira-kira begitu ya. Bertemu saja belum kok sudah menghindar. Nah, maka alangkah baiknya prasangka-prasangka yang demikian ini kita eliminir begitu ya. Kita eliminir. Siapa tahu justru dengan kita datang silaturahmi, kemudian kita dibukakan nih. Mungkin kalau kita ada persoalan kuliahnya masih ada persoalan, justru ada informasi, loh kamu kuliah, kenapa kuliahnya kok belum selesai? Ini bla 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 bla. Oh, coba kamu hubungi ini, minta tolong ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan memanjangkan usia itu di sini kita dipertemukan solusi-solusi. Nah, maka menghindari silaturahmi didasarkan atas prasangka-prasangka atau dugaan-dugaan yang belum tentu kita temui nanti pada saat silaturahmi, maka kita yang harus mengkoreksi diri kita. Ya, prasangka-prasangka itu harus kita geser, harus kita hapus, kita eliminir. Ya, siapa tahu ya apa yang menjadi kegundahan, siapa tahu yang menjadi kekurangan kita itu bisa terjawab justru kita peroleh ketika saat kita membangun silaturahmi. Saya kira itu Mbak Mufid, jadi ada konteks yang berbeda ya. Ada konteks yang berbeda, menghindari silaturahmi itu bukan karena kita ingin betul-betul memutus tali persaudaraan, karena kita boleh jadi akan menunggu situasi yang tepat. Nah, kira-kira begitu ya. Ya kan tidak mungkin misalkan silaturahmi itu kok tempat yang akan kita datangi, ya tempat yang kita akan bertamu, kita akan kunjungi, kondisinya sedang ada hajat, sedang ada mungkin suasana lain yang tidak pas untuk kita datang. Tentu kan kita mempertimbangkan aspek itu. Nah, tentu itu juga akan berbeda ketika kita tidak silaturahmi itu atas dasar prasangka-prasangka, dugaan-dugaan yang sesungguhnya belum tentu itu akan nanti terjadi. Kita sudah menduga-duga. Nah, ini tentu yang tidak boleh dalam kacamata agama, ya. Maka sekali lagi kita harus bijaksana ya, melihat sesuatu, boleh jadi apa yang kita duga itu sesungguhnya ya itu yang menjadi persoalan kita, maka kita yang harus kita selesaikan persoalan ini. Nah, tentu kalau sudah berangkatnya dari dugaan-dugaan atas dasar ego, atas dasar kepentingan pragmatis, nah tentu hal ini yang tidak tidak dianjurkan dalam kacamata agama. Saya kira itu Mbak Mufid, jadi tentu ada konteks-konteks tertentu yang melatar belakangi bagaimanapun saya kira semua membutuhkan ya bahwa kita manusia tidak bisa menyelesaikan kehidupan kita sendiri. Dan itu hanya solusinya adalah bagaimana kita membangun hubungan baik, membangun silaturahmi. Saya kira itu Mbak Mufid. Terima kasih. Ya, baik Ustadz, subhanallah sekali. Jadi sebelum silaturahmi pastikan sudah berintrospeksi diri, betul. hilangkan negatif thinking dan Betul. perasaan-perasaan buruk kita terhadap orang lain. Belum tentu hal-hal yang kita duga keburukan itu terjadi. Betul. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, sebagai reminder untuk kita semua ya Bapak Ibu. Jadi rekaman ini akan kami share atau akan kami upload di channel YouTube dari ustadz.id. Jadi silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa raise hand atau tulis di kolom chat.
Jadi untuk nanti akan kami share di YouTube, nanti bisa dibagikan ke warga masing-masing juga bisa, atau kajian yang terlambat gitu bisa menonton dari awal. Gimana Bapak Ibu, ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, maka kita akan cukupkan sampai sini. Terima kasih Ustadz atas pemaparannya yang luar biasa. Semoga menjadi pengingat untuk kita semua dan sebagai introspeksi diri untuk kita semua. Sebelum itu, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ustadz Samsul. Silakan Ustadz. Baik, terlebih dahulu mari kita hadiahkan Fatihah untuk para guru-guru kita, terutama untuk Profesor Quraish Shihab dan seluruh keluarga besar. Mudah-mudahan selalu dalam Allah berikan kesehatan lahir dan batin, Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya sehingga ilmu-ilmunya masih bisa masih kita tunggu ya, kita tunggu apa yang beliau sampaikan, dan keluarga besar dari tim Cari Ustadz serta Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita selalu dalam keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahli baitihi wa sallim. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi ij'al hadza baladan Rabbi ij'al hadza baladan Indonesia aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana jama'na jam'an marhuma. Rabbana jama'na jam'an marhuma. Rabbana jama'na jam'an marhuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Mbak Mufid dan tim dari Ustadz. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, dan terima kasih kepada peserta kajian. Kita bertemu lagi di kajian reguler selanjutnya hari Sabtu di pukul 16.00 WIB. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Mbak. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Sama-sama Ustadz.